Penjelasan saja, Pak. Apabila saya tadi mendengar Bapak menguraikan mengenai firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus, di mana Yesus mempunyai daging dan darah manusia dan mati di atas kayu salib. Saya mohon penjelasan bagaimana hubungannya dengan kebangkitannya. Kalau dia memang darah dan daging manusia mati di atas kayu salib, apakah darah dan daging manusia itu bisa bangkit, Pak? Sedangkan di dalam firman, Yesus bangkit di antara orang mati. Sekian, Pak, pertanyaan saya, mohon penjelasan. Terima kasih sebelum dan kalau gitu saya jawab dulu karena ini agak mendasar. Oke. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Karena itu secara darah dan dagingnya memang sama dengan kita. Kecuali satu, kata surat Ibrani, dia tidak berbuat dosa. Jadi segala sesuatu sama dengan kita, kecuali dia tidak berbuat dosa. Lalu yang bangkit itu bangkit apanya? Pengakuan iman rasuli juga berbunyi apa? Aku percaya kepada kebangkitan daging. Jadi memang darah dan daging itu adalah bangkit. Jadi siapa Yesus yang bangkit? Tubuh yang dikenakan sebelumnya itu. Makanya ketika Thomas meragu-ragukan Yesus, dia mengatakan, tunjukkanlah jarimu itu, ujung jarimu itu kepada telapak tanganku. Sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Itulah kebangkitan tubuh. Lah apa masuk akal? Wong tubuh kok bangkit? Lah wong Gusti Allah itu lemah itu dadi menungso, apa tidak masuk akal? Itu tubuh dibangkitkan. Dan kebangkitan tubuh itu bedanya, ini Alkitab mengatakan, ketika mereka sedang makan, Yesus bisa makan juga dengan mereka. Berarti artinya di surga nanti kita masih bisa makan berarti. Karena kita masih punya tubuh dan darah. Tetapi darah dan tubuh apa sama dengan darah dan tubuh yang kita pakai sekarang? Tidak. Sebab ketika para murid ada di sebuah kamar yang tertutup, Yesus tiba-tiba masuk. Di situ tidak terikat lagi oleh dimensi ruang dan waktu. Tetapi tubuh yang dia pakai itu, tubuh yang kita pakai, Rasul Paulus menyebut tubuh kemuliaan. Nah, ini ajaran ortodok kalau yang terakhir yang saya katakan. Hidup orang Kristen ortodok itu tujuannya apa? Ini minta maaf kalau di gereja barat tidak semendalam ini ajarannya. Kenapa firman itu jadi manusia kok tidak jadi buku saja? Nah, biasanya kalau pendeta-pendeta gereja barat, ya itu haknya Tuhan, itu aja kan. Tapi kalau di gereja timur ada jawabannya. Jawabannya dari mana ya? Dari Alkitab sendiri. Pertanyaan saya pernah ditanya Pak Mustafa dari Yayasan Para Madinah, anak buahnya Cak Nur, dalam satu seminar. You harus tegas mengatakan Jesus as God or Jesus as man. Oh, tidak bisa begitu, Pak. Saya bisa mengatakan Bapak harus tegas. Quran sebagai kalam nafsi atau Quran sebagai kalam lafaz. Ya tidak bisa, Quran dua-duanya, Yesus dua-duanya, saya bilang. Sama, nggak bisa tegas seperti itu. Karena soal misteri ilahi itu bukan soal ini atau itu, tapi atau bukan ini, bukan itu. Soal misteri ilahi itu sesuatu yang tidak bisa dipakai hitam putih. Tidak bisa seperti itu. Lalu saya jawab, mengapa firman jadi manusia? Saya katakan, kalau Allah jadi manusia, umat Islam agak terganggu kan? Gusti Allah jadi menungso. Bahkan ada seorang pendeta dalam suatu khotbah ditanya, mengapa Pak Pendeta Allah jadi manusia? Lah kalau Allah mau jadi kerbau apa urusanmu? Jadi Allah jadi kerbau itu tujuannya apa? Kerbau itu binatang yang hanya disembelih untuk korban. Kerbau itu kan hanya dinikmati aja, disate atau di rica-rica atau apa. Tapi kenapa firman jadi manusia? Loh, kalau firman itu bisa jadi buku, buku itu dikeplak tidak protes. Kenapa tidak bisa jadi manusia? Bang, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dia adalah mahkota segala ciptaan. Kalau gitu mesti ada misinya.
Firman jadi manusia itu untuk mengembalikan mahkota ciptaan yang jatuh. Loh, dasarnya apa? Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 mengatakan apa? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan bukan gambar dan rupa Allah loh, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Verkuil itu agak jumbo. Dalam etika Kristennya Verkuil itu dikatakan manusia itu gambar dan rupa Allah, imago Dei. Manusia itu bukan imago Dei. Alkitab sendiri tidak mengatakan seperti itu. Imago Dei itu adalah Kristus. Ibrani pasal 1. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan, yang menopang segala sesuatu. Filipi pasal 2 ayat 6. Dia yang dalam rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah itu bukan manusia, tapi Yesus Kristus. Firman Allah itulah gambar dan rupa Allah. Lalu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pengaburan makna keduanya ini menjadi tidak jelas makna inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Gambar dan rupa Allah itu yang menjadi pola diciptakannya manusia loh. Gambar dan rupa Allah itu apa? Firmannya Allah itu loh. Lah firmannya Allah itu Yesus. Gimana sih konkretnya? Konkretnya gini. Anda tidak bisa mengerti saya ketika saya berdiri di sini, duduk seperti patungnya Joko Dolok. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ketika saya berkata-kata, ketika saya mengeluarkan firman, ada gambaran enggak dengan siapa saya? Ada. Berarti firman saya mencitrakan siapa diri saya. Firman saya mengandung suatu image siapa pribadi saya. Makanya Alkitab katakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang eksegesato, yang memberikan penafsiran. Dialah yang menyatakan siapa Allah itu. Ketika saya berdiri, wujud saya berdiri di sini tanpa kata, Anda tidak mengenal saya. Saya mengenalkan diri lewat firman saya, lewat kata-kata saya. Lah manusia itu diciptakan menurut polanya firman Allah. Firman Allah itu Yesus sendiri. Nah, manusia yang diciptakan menurut pola dan firman Allah ini jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, lupa siapa dirinya. Makanya istrinya yang sudah mendampingi begitu lama dicel-cel jadi 11 diadai plastik. Itu karena manusia lupa tentang siapa dirinya. Nah, siapa yang bekerja di belakang manusia yang lupa ini? Tidak lain dan tidak bukan kembali kepada dalangnya para pengacau, para provokator, yaitu iblis alaihi laknat tadi. Nah, iblis alaihi laknat itu cuma makhluknya Tuhan. Menggoda manusia, manusia jatuh. Saya pernah cerita genderuwo baidi itu, sebetulnya konteksnya juga ini, itu guyonan saya. Manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, dia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini kan sudah lupa, carut-marut itu. Wajahnya itu sudah carut-marut, lupa siapa dirinya. Seperti orang yang sedang dadi. Jadi manusia yang mabuk itu manusia yang dadi gitu. Lupa dirinya lah. Terus ditanya, kamu siapa? Jawabannya, saya ini genderuwo baidi. Padahal nama aslinya itu Sunarto mungkin. Genderuwo baidi pak saya. Makan beling genderuwo baidi. Makan semprong itu genderuwo baidi. Kemudian dukunnya ndak mampu. Ini ndak mampu nyembuhin gitu. Tiba-tiba fotonya si Sunarto itu dipasang di depan. Hei, ini gambare sopo? Dia mungkin lagi sadar-sadar. Baidi apa bukan? Oh ini Pak, ini Sunarto Pak. Sunarto itu siapa? Saya. Jadi kamu Baidi apa Sunarto? Sunarto. Mengapa firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah harus turun ke dunia? Karena untuk mengingatkan manusia. Makanya Yohanes mengatakan, lihatlah manusia itu. Ece humu. Lihatlah manusia itu. Jikalau manusia ingin kembali pada fitrah kemanusiaannya yang jatuh, kembali sebagai firman Allah yang diciptakan menurut pola gambar Allah, manusia harus melihat Yesus. Karena Yesus mengatakan, ikutlah aku
Tidak ikutlah ajaranku. Akulah jalan, bukan aku penunjuk jalan. Akulah kebenaran, bukan aku pengajar kebenaran. Akulah hidup, bukan akulah jalannya kehidupan. Karena apa? Manusia dengan melihat Yesus, manusia kembali kepada pola di mana dia diciptakan. Itulah ajaran ortodok tentang keselamatan. Lalu yang lain-lain itu, di surga itu ada kenikmatan hidup, di sana selalu memuji Tuhan, itu semua akibat dari keselamatan mendasar ini. Itu soteriologi gereja ortodok Syria. Jadi manusia kembali pada fitrahnya semua. Caranya bagaimana? Secara sakramental, manusia percaya kepada Yesus, dibaptis. Sibgatullah, dibaptis. Setelah dia baptis, kemudian manusia ini mengambil bagian dalam hidup ilahi yang dikaruniakan lewat Yesus. Lewat apa? Khidmatul Kudus. Atau Korbana Kadisa. Korban kudus atau apa? Perjamuan kudus atau Ekaristi. Mengapa Ekaristi? Karena Ekaristi atau perjamuan kudus itu memakan tubuh dan darah Yesus. Inilah tubuhku. Bagi gereja timur bukan ini lambang tubuhku. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh lambang, oleh simbol. Bagi gereja ortodok Syria itu bukan sekedar lambang, tapi benar-benar tubuh dan darah Kristus yang dihadirkan secara rohani dalam kehidupan umat. Supaya apa? Manusia menyatu dengan tubuh kebangkitan Kristus. Dan kalau Yesus sekarang bangkit di surga dengan tubuh kemuliaannya, itu nanti yang menjadi pola kebangkitan kita. Itulah maknanya manunggaling kawula Gusti. Jadi bukan manunggal dengan zatnya Allah. Kalau manunggal dengan zatnya Allah, awas. Iblis pertama menggoda manusia, kata-katanya apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Jadi bukan manusia manunggal dengan Allah, zatnya itu, tapi manunggal dengan tubuh kemuliaan Kristus. Ketika kita makan darah dan daging Kristus, tubuh kita dialiri, dikuduskan, diresapi, dikuduskan, disucikan, dikuatkan oleh tubuh kebangkitannya itu. Tubuh kebangkitan yang mulia itu memberikan kekuatan kita selama di dunia untuk tubuh dan kemanusiaan kita yang lemah untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi itu maknanya mengapa toh firman itu jadi manusia. Kok tidak jadi tekek saja? Kok tidak jadi buku? Lah ini ada maknanya. Nah inilah persoalannya mengenai kebangkitan Yesus. Karena itu di gereja timur yang namanya Idul Paskah. Orang gereja timur tuh punya hari raya besar tuh Idul Milad dan Idul Paskah. Idul Milad itu Natal, Idul Paskah itu ya Paskah. Itu selalu meriah sekali. Saya boleh nyanyikan sebuah lagu di gereja timur, begini bunyinya. Lagu Paskah ini. Al-Masihu min bainil amwat wa wadal mauta bil maut wa wakhabal hayata liladina fil kubur Christos anesti enekron tanaton patisas ketisentis pneumatitoin karisamenos al-Masihu min bainil amwat wa watiyal mauta bil maut wa wakhabal hayata lilladina fil kubur. Al-Masihom, Kristus telah bangkit. Dan jemaat itu menyebut Hakom, benar dia telah bangkit. Al-Masihom, Hakom, itu Paskah. Makanya kalau nanti Paskah, pergilah ke Mesir, pergilah ke Syria, ramai sekali kalau Paskah. Tapi tidak ada telurnya. Kalau telur Paskah itu produknya sekolah minggu. Di sana tidak ada. Nah, Al-Masihom, Kristus telah bangkit.
min bainil anwat, di antara orang-orang mati, dari antara orang mati. Wawati al mauta bil maut, dengan kematiannya telah ditaklukkan, diinjak-injak kematian. Karena itu hai maut, di mana sengatmu, kan gitu kan. Dalam Kristus itu maut telah dikalahkan. Wa wahabal hayata, dan telah diberikan hidup kepada orang-orang yang mati di kuburan. Artinya kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi kebangkitan kita. Keselamatan yang dikaruniakan lewat tubuh Yesus itu adalah jaminan bagi keselamatan tubuh kita. Karena itu Yesuslah satu-satunya tokoh di muka bumi ini yang tidak dapat gelar almarhum. Ya kan? Ya, silakan. Yang dijamah Thomas pada waktu Yesus menampakkan diri, itu tubuh manusianya atau tubuh kemuliaannya? Tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kemuliaan itu bukan produk baru lagi. Itu adalah tubuh manusia Yesus yang diambil dari tubuhnya Maryam, karena sebagai anak Maryam itu, tapi sudah disempurnakan. Demikian juga tubuh kita. Loh gimana Pak, tubuh sudah ditelo nih. Ya toh, tubuhnya di tanah, tanahnya jadi ketela. Ketelanya dimakan kambing atau apa. Itu yang dibangkitkan apanya? Jawabannya jangan sulit-sulit lah. Gusti Allah iso nggawe lemah dadi menungso. Apa dia tidak bisa membangkitkan tubuh kita yang sudah jadi tanah, sudah memuai, nanti kembali jadi tubuh kita seperti ini? Karena itu tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Ya kira-kira ginilah sederhananya. Eksistensi dari tubuh kebangkitan kita nanti, cirinya masih bisa dilihat dari ciri kita. Oh, itu tubuh kebangkitan Mas Heni. Ya mungkin lebih ganteng, itu aja mungkin. Saya tidak tahu. Tapi artinya bahwa orang tidak pangling. Mesti itu Mas Heni, itu mesti Pak Naro, itu mesti Pak Gito, itu mesti Mas Anom. Semua orang udah tahu bahwa itu tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Jadi luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau Anda ngomong dengan orang penghayat kebatinan, saya bisa ngomong, saya katakan loh, dia rasane ngurepiku krana momor pamoring sawujud wujud ulah sumrambah ngalam sakalir lir manis kelawan madu endi rasane ing kono. Itu panteisme, mestinya diganti, lagu itu diganti. Rasa hidup itu adalah menyatukan diri dengan tubuh kemuliaan Kristus, sehingga kebangkitannya menjadi jaminan kebangkitan kita. Silahkan yang pinter sastra Jawa dikalimatkan seperti itu, ajaran itu, dan itu bisa dikatakan, loh, yang tadi diejek Kristen itu menggur jerang-jereng agama wadak, agama lahiriah. Lalu kita ajak nembang begini dengan spekulasi yang sophisticated tentang ajaran-ajaran semacam ini. Paling-paling dia duduk begini sambil begini. Nggih Romo, mesti gitu saudara-saudara. Nah ini bisa kita gunakan forum-forum semacam ini. Kan itu tinggal bagaimana perumusannya. Makanya sudahlah, jangan jadi plagiator. Karena yang bawa kita Belanda ke sini semua ngeplek londo, sak celono-celonoi melu londo. Akibatnya wong kita sudah punya antipati dengan Belanda. Karena itu mesti kita ditolak dulu. Nah, saya itu contoh aja. Saya itu pernah bikin suatu kejutan gitu ya. Saya diundang di Pindad, pabrik pelurunya Habibie itu di Turen. Nah itu yang Habibie itu kan juga KKN, karena yang jadi pimpinannya di Pindad itu juga ponakannya Habibie. Itu Anda cek di sana, itu kan ponakannya Habibie di Pindad itu. Nah saya diundang itu untuk khotbah Natal tahun kemarin, khotbah Natal. Kemudian saya dikasih jadwalnya. Nah ini yang pendengarnya siapa? Orang-orang Kristen Pak. Nanti kalau sudah selesai ramah tamah, baru yang Islam-Islam masuk. Wegah aku, saya bilang bosen khotbah di rumah orang Kristen, bosen, tidak bisa kreatif saya. Loh Bapak, ini katanya hamba Tuhan kok menolak khotbah, kok arani itu hamba Tuhan yo karepmu, yang penting aku bosen. Gitu aja. Lalu gimana supaya tidak bosen? Pokoknya gimana caranya supaya saya ceramah tidak hanya didengar orang Kristen, itu aja.
Bosen saya kalau di kalangan Kristen. Engkau aneh titik diarani sesat ya, ini bahaya kan. Ini bahasanya aja yang lain. Intinya sama. Untuk pendekatan diarani sesat. Karena orang Kristen terlalu mapan udah. Caranya gimana? Gini aja tak bisi. Khotbahnya itu sampean saja, siapalah pokoknya. Nanti kan 15 menit cukup. Ramah tamah saya memberi sambutan saja. Kalau sambutan saya mau. Bapak enggak usah khotbah. Engkau prakteknya khotbah itu urusan belakang. Yang penting sambutan dulu gitu loh. Dan benar, sambutan. Jadi kasih sambutan itu bukan atas nama gereja, atas nama staf peneliti pada pusat studi agama dan kebudayaan. Nah, itu masuk. Dan ini saya bilang ini kebudayaan Timur Tengah kan gitu, gampang aja lah caranya. Begitu saya masuk tidak bawa kitab saya. Karena apa? Kalau saya bawa kitab orangnya mesti lari. Saya tenang-tenang aja, pakai gini aja, pakai baju takwa masuk. Ya salaman, ramah tamah, duduk di situ. Lalu dikatakan ini ceramah akan disampaikan oleh Pak Bambang Nurseno dari Pusat Studi Agama dan Kebudayaan. Intinya bagaimana dengan semangat Natal meningkatkan kerukunan umat beragama sebagai kerukunan bagian dari kerukunan bangsa. Itu kan enak ngomongnya. Masuk ke depan, ya saya mengatakan Shalom Alaikum Beshem Hamasyah. Karena saya Kristen, izinkanlah saya mengucapkan salam secara Kristen. Dan karena Kristen, saya Kristen Ortodok, ucapan salamnya juga dalam bahasa Ibrani. Shalom Alaikum Beshem Hamasyah. Bapak-bapak sudah gini. Semua orang pada pasang telinga dengan nada heran sekali. Dan kemudian saya tanpa membawa teks Alkitab. Karena saudara lihat orang Yahudi itu tidak ada yang ke sinagoga bawa buku tebal gini karena orang Barat. Itu budaya Barat. Orang Barat itu kan semua sekarang mungkin bawa disket kalau ke gereja sambil bawa laptop gitu. Semua diteknologikan, semua praktis. Lah kalau budaya Timur enggak, dihafal itu Mazmur saudara-saudara. Saya pernah bersaksi pada saudara dulu di Syria waktu saya datang dari Swiss waktu itu, saya dijemput di bandara Damaskus oleh seorang Samas. Samas itu diakon gereja. Dia ini sekaligus seorang musamir, pembaca Mazmur. Kalau di Islam muadzin, tukang adzan. Kalau di Kristen musamir. Dalam perjalanan saya dari Damaskus ke suatu tempat yang namanya Ma'lula, itu suatu desa yang masih memakai bahasa Arami, bahasa yang dipakai Tuhan Yesus. Itu Mazmur pasal 100 sampai 150 dihafal sambil nyetir mobil gini. Bayangkan, di Indonesia apa masuk akal? Kita seorang hamba Tuhan membaca Alkitab. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Kasih Allah itu artinya saudara-saudara. Selanjutnya tadi, sehingga telah diberikan anaknya yang tunggal. Lawang satu ayat saja didelak-delok. Akibatnya kemana-mana gini terus. Lah belum apa-apa dicurigai. Kitab tebal-tebal kristenisasi. Nah ini kan payah. Ini kan hanya aspek budaya saja. Saya tanpa bawa apa-apa. Bahkan saya bawa ini. Stolanya orang Yahudi ini. Stolanya orang Yahudi yang tulisannya Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam yang pakai bahasa Ibrani. Begitu saya maju, saya katakan salah satu kendala dalam hubungan Kristen Islam adalah menilai salah satu agama menurut frame of reference agama lain. Contohnya, saya ini kira-kira kan pengkhotbah agak politis gitu, kan main-mainkan kata kan bisa. Umat Kristen di Barat sekian lama telah mensubordinasi gereja di bawah kekuasaan kolonial dan politik. Karena itu menganggap Islam itu teroris, Islam itu doyan gegeran. Dengan jihad itu diartikan perang suci, the holy war. Itu tidak benar. Jihad itu artinya berjuang. Dan Injil dalam bahasa Arab, berjuang di dalam Kristus itu jihad fil masih. Demikian juga sebaliknya. Ada umat Islam yang menuduh bahwa orang Kristen bertuhan tiga. Lah ini intinya. Ini yang agak panjang. Padahal Alkitab mengatakan saudara-saudara, kitab Taurat Sefer Elehadivarim 6 ayat 4 yang berbunyi, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang artinya, wah, tanpa harus dibaca
Ulangan 6 ayat 5 enggak usah, dihafal saja gitu. Begitu saya ini, Anda tahu maksudnya saya apa? Saya tidak pamer pinter ngerti bahasa Ibrani, enggak. Karena umat Islam itu, begitu Anda membaca Alkitab terjemahan wis ora percaya. Karena Alkitab wong Jawa, carane Jawa, Jawa pedinan, bahasa Indonesia sehari-hari, Madura Alkitab, nanti di Batak sana Bible, di Bali sana cakepan suci. Wah udahlah, terlalu lokal itu. Di sana Arab sana Robina Yesus Al-Masih, di Bali ide Sang Hyang Yesus Kristus, di Jawa apalagi. Mereka tidak percaya, itu alam pikiran Islam dan itu hak mereka. Begitu saya mengatakan metode seperti itu, mereka itu tahan duduk lama di situ. Saya ceramah 1,5 jam, tidak beranjak dari tempat duduk. Saya kan hanya ingat pada setiap kiai-kiai Islam itu kalau khotbah, Allah berfirman hanya gini aja, bahwa serimpangannya begini langsung yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, yang artinya kan begitu kan. Enggak usah bahwa mari kita buka Al-Baqarah ayat sekarang, enggak ada itu. Justru karena itu kita ditolak, itu hanya soal gaya saja. Begitu saya turun langsung, ini ponakannya Habibie ini, Pak, saya pernah ke Palestina. Waktu itu kami diutus ke Israel. Jadi Pindad ini ada kerjasama dengan Israel. Ini gaya peluru kerjasama dengan Israel itu. Makanya jangan nanti Israel sing marahi Israel Habibie gaya peluru. Dia cerita, saya pernah ke sana Pak, diutus 2 kali. Saya pernah lihat itu gereja-gereja Arab, tapi saya tidak masuk. Ternyata isinya kayak begitu Pak ya. Ya ada ngajinya, iya benar. Wah ini menarik sekali ini. Saya dulu Pak, waktu masih di ITB, dia cerita, saya kenal dengan seorang Kristen. Saya nggak bisa ngerti itu bagaimana Tuhan itu 3-1-1-3 itu nggak bisa saya mengerti. Tapi sekarang ini saya sudah tahu gambarannya kira-kira apa. Sudah dia begitu antusias mengejar saya, minta maaf. Waktu saya ini nggak bisa lagi, saya harus segera pulang. Padahal nggak ada waktu. Supaya apa? Kelihatan nggak mempengaruhi itu. Pergi saya. Dan setelah itu tidak terduga, sih dikontak lagi saya, saudara-saudara. Nah ini kan hanya pendekatan saja, soal pendekatan. Dan banyak aspek-aspek budaya yang dilalaikan dalam konteks misi atau apa evangelisasi. Saya kira itu.